Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Selamat Gimana? siang. Ada dalam keadaan sehat kan? Ya Bu. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Semangat. Masih semangat, alhamdulillah. Untuk lebih semangatnya kita, coba kita speaking dulu. Speaking dulu. Kegiatan yang kita lakukan, coba Ibu perhatikan. Kalau ular itu dia panjang ya, ular panjang. Kalau cacing pendek. Tapi ini antara pengucapan dengan gerakan berbeda ya Ibu. Misalnya ular itu panjang, gerakan tangan kita pendek. Ya. Cacing itu pendek, gerakan tangan kita panjang. Oke. Oke. Ya Ibu. Dicoba ya Ibu ya. Ular panjang, cacing pendek. Ular panjang, cacing pendek. Oke. Udah bisa itu diingat ya. Baru gajah besar. Gajah itu kan dia besar. Tapi gerakan tangan kita tuh kecil ya. Gajah besar, semut kecil. Ya. Oke, saya ulang ya. Oke, Bu. Gajah besar, semut kecil. Ya, kita gabung. Ini untuk konsentrasi ya, Ibu, untuk konsentrasi. Cacing, ular panjang, cacing pendek, gajah besar, semut kecil. Ya, bisa ya? Coba ya. Coba Bu kelima. Ayo Bu kelima, coba. Ular panjang, cacing kecil. Gajah besar, semut kecil. Gitu. Oke. Coba dulu Ibu Farida coba dulu untuk konsentrasi ya. Ular ya. Coba. Ular panjang, cacing pendek. Gajah besar, semut kecil. Oke, bagus ya. Ayo Ibu Serima. Oke, Bu. Ayo, Ibu Serima. Ular panjang, cacing pendek, gajah besar, semut kecil. Oke, terima kasih. Jadi ini dalam kesempatan ini saya mau memaparkan tentang profil ya, tentang pelajar Pancasila. Bapak Ibu, Ibu-ibu bisa lihat Ibu? Bisa. Pelajar Pancasila. Oke. Di sini akan saya paparkan pelajar Pancasila itu ada profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam mandiri. Oke. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang sini diharapkan pelajar kita, pelajar Indonesia ini berakhlak mulia, adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, akhlak beragama. Akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Kemudian
Yang kedua itu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci berkebinekaan global, yang pertama mengenal dan menghargai budaya, yang kedua kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, yang ketiga refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Selanjutnya, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Ya, elemen kunci gotong royong yang pertama itu kolaborasi, yang kedua kepedulian, yang ketiga berbagi. Selanjutnya, yang keempat, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandirinya, yang pertama kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua, regulasi diri. Selanjutnya, yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen kunci bernalar kritis memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang kelima, mengambil keputusan. Selanjutnya, keenam, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ya, elemen kunci kreatifnya, satu, menghasilkan gagasan yang orisinal. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Oke. Dari materi ini ada ibu-ibu yang tidak paham, silahkan saya persilahkan menanyakan bagian mana yang tidak paham. Silahkan, saya buka lagi ya, mana tahu. Saya buka lagi. Oke, ya, ibu-ibu bisa lihat, ya, ini ada 6. Silahkan, ada yang mau bertanya tentang profil pelajar Pancasila. Silakan, Ibu Serima, Ibu Iklima. Oke, Bu. Ya. Saya mau bertanya sedikit, Bu, mengenai profil pelajar Pancasila. Ya. Di situ ada dikatakan bernalar kritis dan kreatif. Nah, Ya. jadi kalau seandainya kita berpikir seperti itu kan, Bu, pasti antara bernalar kritis dengan kreatif itu ada kesamaan dan ada perbedaannya, seperti itu ya, sudah pasti kan. Nah, jadi coba Ibu Sofia jelaskan sedikit kepada saya, Bu, mengenai apa sih perbedaan antara berpikir kreatif ini dengan kritis, berpikir kreatif dengan berpikir kritis gitu, Bu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Berpikir kreatif, ya, perbedaan antara berpikir kreatif dengan bernalar kritis. Iya, benar. Ya, berpikir kreatif dengan bernalar kritis ya. Kalau berpikir kreatif berarti ada sesuatu yang dapat dijumpai oleh siswa di masyarakat atau di lingkungannya. Dia kreatif. Oh, ini ada, misalnya ada suatu benda yang dilihatnya itu bisa
ini menciptakan benda yang baru. Dia berkreatif. Ada sesuatu hal yang baru yang diciptakannya dengan benda yang sudah ada. Dia kreatif. Kalau bernalar kritis itu dia bisa menilai, dia bisa mengkritisi hal-hal yang ada di lingkungannya. Bernalar kritis. Jadi dia berpikir secara objektif, melihat suatu persoalan itu dia berpikir secara kritis. Jadi kenapa ini ada sesuatu ini? Berarti ada sebab akibat. Nah, dia berpikir begitu, kritis. Kalau kreatif muncul suatu ide-ide yang baru, begitu Ibu ya. Oke. Oh, iya Bu. Berarti yang saya tangkap itu kalau berpikir kreatif, dia menciptakan hal-hal yang baru seperti itu ya Bu. Ya, Sedangkan kalau bernalar kritis, dia lebih ke mengomentari seperti itu Ya. ya Bu, hal-hal. ya dia Terima menilai. kasih Bu. Ya, dia menilai. Makasih Bu Serima. Ada lagi pertanyaan Ibu Kelima, Ibu Farida, silakan. Terima kasih. Mengenai Saya Bu. ya, silakan Ibu Farida. Saya mau menanyakan profil pelajar Pancasila tentang berkebinekaan global. Di sini Bu, saya mohon penjelasan Ibu. Saya kurang paham ini mengenai berkebinekaan global. Maksudnya itu siswanya itu yang bagaimana? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Farida atas pertanyaannya. Di sini ada elemen kunci berkebinekaan global, di mana siswa itu, pelajar kita itu harus mengenal dan menghargai budaya sendiri. Ya, dia mengenal, menghargai budaya sendiri, tapi tidak menutup diri dengan kebudayaan yang lain. Ya Ibu ya, dia mengenal, dia menghargai budayanya, dia juga menghargai budaya orang lain. Ya, kebinekaan global itu menyeluruh dia bisa menerima, dia bisa menerima budaya orang, tapi dia selektif untuk dirinya gitu. Dia tidak menutup diri dengan budaya lain, tapi dia tetap menghargai, menjaga budayanya. Ya. Jadi selain dia bisa menghargai budayanya, menerima budaya orang lain, pelajar ini juga mampu berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi sama. Jadi dia tidak menutup diri, Ibu. Dia bisa menerima perbedaan dengan orang lain. Kemudian dia dapat bertanggung jawab terhadap kepengalamannya tentang kebinekaan. Jadi ada sesuatu yang masuk, informasi budaya masuk, dia bisa menseleksinya dan bisa mempertanggungjawabkan. Demikian Ibu Farida. Oh iya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, terima kasih banyak. Ada Ibu Kelima, ada yang mau ditanyakan? Iya Bu, yang mau saya tanyakan, bagaimana Bu penerapan pelajar yang berdimensi berkebinekaan global itu di sekolah Ibu? Oh, begini. Harapannya. Oke, yang diharapkan nanti, ya ini kan belum kita lakukan ya Ibu ya. Nanti akan kita lakukan di ajaran baru di kelas 7. Jadi di sekolah itu kan terdiri dari berbagai macam suku, dari berbagai macam etnis ya kan, bukan hanya yang homogen tapi heterogen. Nah, di sini kita harapkan siswa kita itu bisa saling berinteraksi, bisa saling menghargai dengan kebudayaan masing-masing. Jadi mereka beraneka tapi tetap bersatu, Indonesia Jaya. Demikian Ibu Kelima. Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih atas tanggapan ibu-ibu, atas kesempatannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tapi sebelumnya saya mau ini kuis dulu ya. Ibu-ibu boleh siapa yang mau jawab? Ya, saya mau bikin soalnya langsung aja. Sekelompok siswa itu dia berdiskusi dalam menyelesaikan persoalan. Menurut ibu-ibu itu termasuk ke dalam bagian yang mana ya dari profil Pancasila? Silakan. Bekerja sama atau berkolaborasi? Iya, berkolaborasi. Ya, berarti dia masuk ke dalam yang mana Ibu? Berkolaborasi. Ya, gotong royong ya Ibu ya.
Gotong royong. Dia masuk dalam gotong royong. Gotong royong. Iya. Kan dia bekerja sama. Iya, Bu. Oke. Ah, coba lagi ya. Yang lain. Ini. Seorang anak dia kesulitan mendapatkan transportasi. Waktunya sudah mepet untuk masuk kelas. Untuk mengatasi itu dia berlari untuk mengejar waktu itu biar tidak terlambat. Itu menurut menurut ibu-ibu itu masuk ke dalam elemen mana ya? Bernalar kritis. Dia mampu menghadapi situasi yang sulit. Dia mampu menghadapi situasi yang sulit. Bernalar Kira-kira masuk kemana, kritis. Ibu? Bernalar kritis. Bernalar kritis. Kurang tepat. Ayo, ada yang lagi. Yang lain, Ibu? Kreativitas. Kreatif. Itu jawaban yang tepat adalah mandiri, Ibu. Iya, mandiri. Ya, mandiri. Oke. Oke, Bu. Ya, terima kasih Ibu atas semua kesempatannya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang. Sebelum kita menutup kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa, berserah diri. Mudah-mudahan kegiatan ini diberkahi sama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ayo ibu-ibu kita berdoa. Doa mulai. Oke, doa selesai. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih semua atas kesempatannya. Mudah-mudahan kedepannya kita tetap bisa berkomunikasi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya.